Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini kita masuk pada sesi mengenai analisis SWOT dan juga nanti perumusan strategi dan program. Nah, untuk keduanya ini nanti kan pada latihannya ya. Nah, mulai sesi ini kita betul-betul akan masuk pada latihan praktisnya, tapi didahului dulu oleh semacam teori oleh Ibu Liga ya. Dan nanti setelah Bu Liga, saya akan masuk ke apa yang kita sebut sebagai esensi atau makna dari Rensa ini, dan latihannya akan kita mulai sekarang ya. Tapi nanti tetap ada semacam PR untuk para peserta untuk betul-betul secara praktis itu mengisi ya. Karena kalau kita lihat ya di dalam model kita kan masih ingat ya kuliah-kuliah kan dari misi dan visi ya. Ya. Kita ya. Kemudian ada analisis internal, eksternal, itu sehingga pakai SWOT misalnya. Kemudian ada isu-isu. Nah, di sini kita mungkin bicara mengenai strategi ya, strategi. Dan nanti akan bicara mengenai program 5 tahunan. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Ketika bicara misi dan visi ini kita akan kembali pada satu pertanyaan. Tentunya lembaga kita itu mempunyai fungsi apa ya, atau peran apa dalam sistem kesehatan. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Biasanya kalau kita lihat WHO itu ada peran sebagai regulator, ya, kemudian ada peran sebagai operator, ya, kemudian juga ada pendanaan, pengembangan SDM, ya, atau mungkin sebagai peran di masyarakat, ya, sebagai OP, ormas, ya, dan macam-macam ya. Nah, ini yang jadi satu hal yang terkait dengan tugas ya, misi lembaga itu ada untuk apa ya, untuk apa tadi. Nah, ini semua ketika masuk ke strategi tadi itu dalam benak kita sebagai tim yang membuat strategi untuk lembaga kita, ini semua harus menjadi satu kesatuan berpikir ya. Nah, karena itu dalam mencari strategi tadi, kesatuan berpikir itu ada macam-macam cara, ada yang menggunakan kuantitatif, ada yang kualitatif, macam-macam ya. Kalau di lembaga-lembaga operator yang sifatnya bisnis yang kuantitatif ya, misalnya penjual mobil ya, misalnya dealer mobil, dia akan melihat bagaimana tren penjualan mobil misalnya Toyota atau Hyundai atau apa di wilayah ini ya. Bagaimana trennya, apa yang menjadi semacam pendorong untuk orang beli merek saya misalnya seperti itu. Juga sama dengan penjual kopi misalnya. Tapi ketika bicara mengenai regulator tadi, kebijakan tadi, apa yang membuat mereka itu punya strategi yang baik sehingga tetap dikenal sebagai regulator yang berwibawa misalnya. Tidak bicara mengenai produksi, ya. Mungkin lebih pakai kualitatif. Oh, ternyata peran kita meregulasi itu semakin dibantu dengan undang-undang kesehatan, misalnya seperti itu. Atau peran regulasi kita semakin susah, karena kalau kita misalnya dinas kesehatan mengundang banyak pihak untuk rapat itu jarang yang datang, atau yang datang pun diwakilkan. Padahal BPJS kalau mengundang misalnya, itu semua datang, misalnya seperti itu. Jadi ini hal-hal yang menarik untuk kita lihat ya. Jadi pendekatan untuk mencari strategi ini bisa sangat bervariasi. Bisa pakai tadi kuantitatif atau kualitatif atau keduanya ya. Model siapa, porter, model ini, model itu. Banyak sekali cara atau jalan menuju ke strategi. Dan strategi itu intinya nanti akan kita lihat apakah lembaga kita itu tumbuh atau nanti kita lihat apa turun atau tumbuh lagi. Ini karena nyusun strategi itu sangat terkait dengan survival, keberlanjutan kita, pertumbuhan kita. Berapa cepat juga. Kalau kita misalnya dalam usaha ya, tumbuh dengan 10% ya, bagus nggak? Belum tentu, karena ternyata pesaing kita tumbuh dengan 25%. Wah, berarti kita ketinggalan secara kuantitatif. Jadi sekali lagi, kita bicara rencana strategik itu bicara mengenai esensinya adalah suatu situasi apakah kita itu survive, berkembang, tumbuh, atau stagnan, atau mungkin menuju kematian. Itu apa kasarnya. Kalau swasta itu bisa seperti itu, di rumah makan dilikuidasi atau bioskop ditutup ya. Tapi kalau rumah sakit pemerintah atau dinas kesehatan, mereka nggak bisa mati. Tapi ada pepatah yang mengatakan hidup segan, mati tak mau, atau hidup tak mau, mati segan. Pokoknya seperti itu, pepatah seperti tumbuh di batu karang tuh ya.
itu kehidupannya nggak menyenangkan. Mati yang enggak, hidup yang baik yang enggak. Ini itu yang perlu kita lihat. Oke. Nah, mari kita akan lihat dulu ya secara teoritis, secara strength weaknesses-nya bagaimana ya. Dan isu-isu dan nanti kita akan mencoba untuk latihan secara mudah dulu ya, dan nanti minggu depan kita akan coba undang satu orang kepala dinas untuk komentar mengenai strategi misalnya dinas kesehatan di masa sekarang ini ya, yang cukup bergejolak ya, karena banyak kekurangan dana, kemudian juga ada pemain-pemain baru dalam kesehatan seperti SPPG yang mungkin dana lebih banyak dibanding bagian gizi di dinas kesehatan ya, ya macam-macam nih kita lihat ya. Oke, saya kira ini dulu. Ada komentar, pertanyaan? Silakan. Jelas nggak? Kita sampai ke titik yang sangat penting dalam menyusun Renstra itu adalah menyusun strategi berbasis ada analisis SWOT-nya. Oke, ada komentar? Nggak? Atau masuk dulu? Atau kita ingin lihat dulu ya? Coba yang dari yang ikut, mahasiswa yang ikut di sini. Ya, Bu Fat, coba Bu Fat Arina yang mana? Kerja di mana? Coba dibuka Arina. Ini Prof, saya di klinik swasta. Oke, jadi klinik swasta ya, itu operator ya Bu ya? Betul ya? Iya, Prof. Selama berapa tahun sudah kliniknya, Bu Fat? 2 tahun ini, Prof. Itu kelihatan membaik atau memburuk? Membaik, Prof. Jelas, Prof. Kalau nggak membaik nggak sekolah ya? Apa lagi? Nggak bisa dibuka Bu kameranya Bu. Pengen ketemu juga nih. Ya, selamat pagi, Prof. Bu Fat. Di mana? Di mana tempatnya? Di klinik swasta di daerah Prambanan, Prof. Lamban, oh deket, kenapa nggak ke sini? Oh, kan deket, oh ayo dong, sama ke sini ya. Besok minggu depan, Prof, offline, insya Allah. Ya, oke, sip, sip. Terus siapa lagi? Alma, siapa? Alma Evita. Iya, Nah, Pak. coba, dari di mana Bu? Saya di Rumah Sakit Kudungga, Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Sangatta. Jauh ya, jadi masuk operator sih ya. Rumah Iya. sakit ya. Oke, sip. Iya. Terus Alma, oh, loh, yang tadi Bu Alma ya? Oh, kayak Bu, Saya Prof. kenapa namanya Alma? Suka main Halma. Tahu nggak? Tahu nggak? Ampun, zaman dulu Halma. Benar, Catur Prof. apa ibunya? Hah? Halma itu pemain yang itu apa? Zaman kuno. Ya. Bu Wulandari dari mana? Selamat pagi, Prof. Saya dari salah satu puskesmas di Kabupaten Nganjuk, Prof, Jawa Timur. Oke, Nganjuk ya. Oke, ini operator juga. Ya. Iya. Oke, Bu Kartika? Saya dari rumah sakit swasta, Prof, di Malang. Oh, operator juga. Oke. Ya. Ada lagi yang ikut? Pak Devli? Pak Devli? Loh, Ya, Prof, izin. Pak Devli dari mana, Pak? Dari Puskesmas, Prof, di Garut. Puskesmas. Oh, juga operator juga. Iya, Prof. Ya, oke. Terus apa lagi? Pak Muhammad, mana? Pak, oh ya. Terus sudah, nggak ada lagi. Tuh yang dari kelompok dinas nggak ada? Di mana belum datang? Nggak datang. Aha. Oh ya. Tidak apa nanti kita mereka kumpul lagi ya bersama grupnya Pak Chandra juga ya. Oke, jadi berarti yang hari ini ada itu sebagian besar bukan regulator ya, tapi operator ya. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, tapi prinsipnya sama ya, tetap ada analisis SWOT juga ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi di sini. Oke, silakan Bu Lika. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya melanjutkan tentang bagaimana sih analisis SWOT. Tadi Prof. Laksono sudah menyampaikan ada SWOT. Bapak Ibu apakah sudah pernah menggunakan analisis SWOT ini? Ada yang pernah menggunakan? Mungkin bisa share di kolom chat atau belum? Ya, analisis SWOT ini kalau memang kalau dilihat dari sejarahnya, saya mencoba men-track juga sepertinya sudah digunakan sudah sangat lama. Dan siapa yang memperkenalkan pertama kali itu juga sulit di track. Tapi intinya adalah analisis SWOT ini bagaimana sih posisinya sekarang dan kaitannya dengan penyusunan perencanaan strategik atau penyusunan rencana kerja di daerah atau juga penyusunan rencana kerja di lembaga di mana Bapak Ibu bekerja. Apakah itu di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas dan seterusnya. Kalau untuk jadi apa yang akan kita pelajari dan kita coba bersama-sama pada sesi ini adalah bagaimana memahami dasar berpikir untuk analisis eksternal dan internal dari organisasi kesehatan, kemudian juga mengidentifikasi faktor S, W, O, dan T secara tepat dalam konteks organisasi kesehatan, baik itu regulator maupun operator, dan merumuskan isu strategis berdasarkan analisis SWOT untuk kebutuhan organisasi. Apabila melihat kembali kepada referensi dari Bryson, maka sekarang kita ada di tahap ke-1, 2, 3, ke-4, jadi menilai kondisi eksternal dan internal, yang kemudian maju ke tahap kelima yaitu
identifikasi isu strategis di organisasi. Ini memang kebetulan tadi tidak ada yang dari dinas ya. Nah, kalau kita berkaca pada peraturan yang ada saat ini, sebetulnya kalau sebelumnya tabel SWOT itu biasanya ada atau ada dan ditemukan di dokumen Renstra atau Renja. Tapi kalau kita melihat ke peraturan yang terbaru di Inmendagri dan Permendagri, kalau Bapak Ibu mencari tidak ada yang secara eksplisit mengatakan ini adalah tabel SWOT-nya atau ini adalah diagram SWOT-nya. Yang ada seperti ini yang ditampilkan di layar untuk di Renstra Dinkes, provinsi, kabupaten, kota. Di strukturnya ada pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis, tujuan, sasaran, dan arah kebijakannya, serta program, kegiatan, dan subkegiatan. Kalau kita melihat memang secara sekilas, harusnya ada di bab 2. Nah, tetapi di bab 2, kalau kita lihat memang tidak ada secara eksplisit, kita perlu mengidentifikasi ya strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang ada memang deskripsi bagaimana tugas, fungsi, dan struktur dinas kesehatan, sumber daya dinas kesehatan, kinerja pelayanan, kelompok sasaran, mitra dinas kesehatan, dukungan BUMD, dan kerjasama daerah. Ini untuk yang di dinas kesehatan. Misalnya kita memikirkan, kalau misalnya saya klinik rumah sakit berarti bebas ya. Nah, kalau yang rumah sakit saya tidak begitu hafal. Tapi memang yang untuk klinik dan puskesmas pun saat ini yang puskesmas harapannya sudah menyusun Renstra juga. Tetapi tidak ada pedoman yang fix seperti apa. Jadi memang SWOT itu sebetulnya apa sih pentingnya dia dalam satu perencanaan strategis. Nah, di sini juga ada ini dari form penilaian. Jadi situasi saat ini SWOT ini tidak tertulis sebagai bagian wajib dalam template Renstra. Nah, mengapa dan kira-kira bagaimana implikasinya? Ini lebih ke retorika. Kita bisa menjawab dan mengira-kira sendiri. Yang kedua, apakah tanpa label SWOT analisis situasi menjadi lebih baik atau justru lebih lemah? Atau mungkin ya sama saja. Kemudian yang ketiga, apabila Bapak dan Ibu menjadi kepala atau pemimpin organisasi kesehatan, nah kapan ini SWOT ini paling dibutuhkan? Apakah saat menyusun rencana kerja 5 tahunan, rencana tahunan, atau keduanya? Saya berhenti di sini dulu. Apakah ada pendapat mungkin dari Bapak Ibu pengalamannya SWOT itu bagaimana sih dalam konteks tempat Bapak dan Ibu bekerja? Misalnya tadi Bu Fat dan Bu Wulan ada bekerja di klinik. Apakah pernah mencoba melakukan analisis SWOT ini atau mungkin pernah melihat sesuatu yang mirip dengan analisis SWOT yang ada di dalam perencanaan? Izin berdiskusi Bu Lika. Ya. Kalau saya secara pengalaman, analisis SWOT ini kemarin sempat saya gunakan untuk pertimbangan akan melakukan migrasi rekam medis elektronik. Karena itu menurut saya adalah hal yang cukup effort ketika dilakukan dan juga butuh analisis yang matang sebelum benar-benar dilakukan, karena setelah migrasi otomatis tidak bisa mundur lagi. Nah, mungkin analisis SWOT ini bisa digunakan ketika kita sedang di persimpangan jalan yang barangkali ketika mau mundur lagi sudah nggak bisa gitu, Bu Lika. Dan ini sangat membantu saya karena di bagian analisis pembiayaan pun juga akan ada perbandingan antara ketika nanti beneran migrasi SIM atau tidak migrasi begitu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Dan keputusannya migrasi ya Bu ya, karena memang ya. Mungkin satu lagi Bu, apakah mau menceritakan keterbatasannya apa atau tantangannya saat melakukan analisis SWOT ini Bu? Kalau sekarang dengan berbagai macam tools cukup mudah ya. Jadi kadang-kadang saya cuma punya bahan pertimbangan sedikit. Nah, kemudian dengan mungkin diskusi dengan ChatGPT atau dengan platform lainnya, ternyata bisa memberikan insight lebih luas. Kemudian saya bisa antisipasi threat atau bisa mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang ada di resources saya sendiri. Kalau menurut saya ini tools yang sangat baik ketika ingin dilakukan.
Tapi untuk menyusun rencana 5 tahunan, rencana tahunan saya belum ada pengalaman Bu Like, terus terang. Oke, ya baik. Terima kasih untuk sharingnya Bu Arin. Jadi di sini tadi sudah menceritakan bahwa memang belum menggunakan analisis SWOT untuk perencanaan, tetapi sudah dalam hal mempertimbangkan mungkin pros dan cons-nya apabila ingin convert ke rekam medis elektronik. Ya, terima kasih Bu Arin. Apakah ada di sini ada chat juga, ada pertanyaan dari Pak Chandra, mengapa harus menggunakan SWOT? Kenapa tidak balance scorecard? Nah, ini mungkin dari pemahaman saya dulu, nanti bisa dilanjutkan oleh Prof. Laksono. Kalau menurut saya sendiri juga termasuk newbie dalam hal mengelola organisasi saya sendiri. Bukan organisasi saya ya, ini organisasi di HPM maksudnya, bukan punya saya juga. Pengalaman untuk yang analisis SWOT ini memang saya gunakan untuk menentukan apa langkah-langkah yang jangka pendek sebetulnya, dan menyusun rencana secara jangka panjang juga itu belum ya optimal lah intinya. Kalau saya sendiri melihatnya SWOT dan balance scorecard ini adalah sesuatu yang bisa saling melengkapi. Yang kalau SWOT itu saya mengatakan itu lebih ke mendasar ya. Jadi karena ini berbicara tentang kekuatan, kemudian opportunities, weakness, dan threats, itu secara definisi operasional lebih mudah dan memang bisa membayangkan. Jadi istilahnya yang newbie ini bisa membayangkan apa yang perlu dipertimbangkan. Tapi memang tadi seperti Bu Arina sampaikan juga, Bu Arina pernah juga berdiskusi juga dengan ChatGPT dan seperti AI gitu ya, untuk melihat hari ini, melihat pros dan cons-nya. Nah, saat diskusi SWOT ini memang yang paling penting adalah melibatkan banyak pihak, karena setiap pihak ini memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai apa itu strength, apa itu weakness. Strength pada satu organisasi bisa merupakan threat sebagai organisasi yang lain dan seterusnya. Jadi memang penting ada subjektivitas di situ saat analisis SWOT. Kemudian juga SWOT ini karena masih awal, dia tidak ada mekanisme prioritisasi. Sedangkan kalau yang balance scorecard ini sepengetahuan saya ya, dia ada aspek finansialnya, ada customer orientednya juga. Tapi memang menurut saya sih ini lebih kompleks, dan biasanya sudah langsung menghubungkan dengan indikator kinerjanya apa saja. Indikatornya harus smart, ada terukur dan seterusnya. Begitu. Jadi jadi memang dua hal ini bisa saling melengkapi kalau menurut saya. Tapi di awal itu penyusunan SWOT bisa menjadi satu titik mulai untuk setidaknya mengetahui apa landscape secara umum dan menekankan bahwa ada aspek internal dan eksternal yang dipertimbangkan. Demikian. Apakah ada yang mau ditambahkan? Atau nanti aja? Tapi yang ditanya, kenapa menggunakan SWOT dan tidak balance scorecard? jadi kita lihat ya, misi dan visi itu yang akan diukur untuk pakai balance scorecard ya, keberhasilannya ya, untuk pengguna, untuk karyawan dan sebagainya ya. Nah, jadi balance scorecard itu ya, scoring indikatornya, saya untuk bagaimana mutu pelayanannya, ya, bagaimana kepuasan pasien, bagaimana istilahnya itu kesehatan keuangan lembaga, ya, macam-macam. Jadi indikator balance scorecard semuanya itu balance ya. Nah, ini yang akan diukur ya, atau akan dipakai untuk mengukur tercapainya visi, terwujudnya visi ya, dan terlaksananya misi. Paham ya? Jadi visi kan sesuatu yang harus kita wujudkan ya di masa depan. Ya. Misi itulah tugas kita, tugas organisasi untuk kita kerjakan selama kita hidup ya. Apakah kalau rumah sakit punya nggak misi mengenai penelitian? Kan pelayanan kesehatan, mungkin pendidikan, misi juga penelitian misalnya. Yani kalau perguruan tinggi ya Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian misalnya seperti itu ya. Nah, ini semua keberhasilan diukur dengan balance scorecard. Nah, kembali lagi, ketika kita ingin mencapai indikator tadi, itu apa kekuatan dan kelemahannya, strength, weaknesses, dan apa peluang dan ancaman luarnya, gitu. Bisa dipahami? Bisa siapa yang tanya? Jadi siapa yang tanya? Pak Chandra. Pak Chandra. Bisa Pak Chandra? Coba dibuka mic-nya. Iya, maaf Prof, ini saya nggak bisa buka video ya Prof ya. Iya, bisa. Pak maksudnya? Iya, ini kenapa saya tanyakan itu karena kemarin ada pengalaman juga Prof dari Dinkes yang analisis bab 2-nya itu menggunakan balance scorecard Prof. Untuk yang dinas kesehatan ya, kalau rumah sakit mungkin tadi sudah bisa kita lihat pakai balance scorecard.
Karena di situ kan ada perspektif dari sisi penggunanya, kemudian dari sisi organisasi, kemudian dari sisi finansialnya, Prof ya. Jadi balancing itu. Tapi untuk dinas kesehatan mungkin karena saya dapatkan itu dia menggunakan balance scorecard, sedangkan pemahaman umum biasanya menggunakan analisis SWOT dan TOS-nya ya Prof ya. Jadi ini juga menjadi, makanya kenapa saya tanyakan ini. Kira-kira untuk dinas kesehatan situasi itu cocok nggak misal kayak gitu, Prof? Ya, tapi tidak. Ada SWOT dengan balance scorecard itu bukan apa ya, saling meniadakan. Bukan pilihan pakai balance scorecard atau analisis SWOT, tidak. Ini beda ya. Jadi kalau itu misalnya misinya sebagai regulator ya, tidak saja itu kan. Bisa aja pakai balance scorecard, tapi disesuaikan. Misalnya kepuasan penggunanya itu siapa? Masyarakat itu puas. Iya. Bisa ya. Kemudian dinas kesehatannya itu secara keuangan juga sehat. Iya. DM-nya juga bahagia, dan kutipnya apa, berkomitmen, ya, bisa dipahami ya? Ya, Prof. Jadi bisa, tapi indikatornya tentunya tidak sama dengan rumah sakit. Makanya tadi kita akan lihat ya, mungkin indikator rumah sakit dengan indikator klinik tadi FKTP swasta ataupun puskesmas yang klinik ya, itu mungkin sama kepuasan pengguna, ya. Jadi tetap kesehatan keuangan, ya, paham ya? Ya, Prof. Ya, jadi kita akan lagi konteks misi dan visinya itu loh, tugasnya apa? Apakah sebagai lembaga regulator, operator, atau pendanaan BPJS, atau mungkin sebagai kantor cabang BPJS atau federasi profesi, ya nih, dan sebagainya. Nah, nih. Oke ya, bisa dipahami ya? Ya, Prof. Ya baik, terima kasih untuk diskusinya Bapak Ibu. Ya, saya izin melanjutkan sebelum kita nanti berlatih bersama-sama. Jadi misalnya saja kita kan tadi pada dasarnya ada strength dan weakness itu adalah kondisi internal, dan opportunity dan threat adalah kondisi eksternal. Internal adalah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh organisasi kita, entah itu kita di klinik atau di dinas kesehatan atau lain di rumah sakit, dan eksternal adalah yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Dan ini bisa berbeda dengan dan tadi seperti ya salah satu keterbatasan dari SWOT adalah bisa subjektif tergantung dari siapa yang diajak berdiskusi, siapa yang mendiskusikan atau ini buah pikirannya siapa. Jadi misalnya adanya RMA, apakah ini internal atau eksternal? Nah mungkin jadi misalnya adanya RMA, ada mandatnya atau regulasi, ya ini bisa dianggap sebagai satu faktor yang eksternal karena adanya mandat itu tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Tetapi RMA dalam artian kesiapan untuk RMA itu adalah aspek internal yang dapat diupayakan atau dikondisikan atau dikendalikan oleh organisasi. Nah ini jadi SWOT pada dasarnya adalah logika analisis, jadi bukan satu format. Dan balance scorecard apabila ada institusi yang menggunakan hal itu, saya pikir itu berarti sudah lebih advance lah mungkin malah ya, atau bahkan dia menganalisisnya sudah lebih mendetail sampai ada indikator key performance dan seterusnya. Ini ada 4 elemen yang nanti akan kita coba identifikasi bersama-sama. Yang pertama adalah dari strength. Dari internal itu ada strength dan weakness yang di sebelah yang warna hijau dan warna merah. Jadi kita berbicara tentang apa yang dimiliki oleh organisasi, apa sumber daya dan kompetensi unggulan, dan apa yang organisasi itu lakukan lebih baik dari lainnya. Atau jadi ada capacity, uniqueness, excellence, dan high performance-nya bagaimana. Kemudian ada juga weakness. Weakness ini keterbatasan internal organisasi, ya lagi-lagi capacity-nya bagaimana, sumber daya yang kurang, dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian dari aspek eksternal, di sini ada opportunities dan threats. Jadi opportunities lebih ke faktor eksternal yang menguntungkan. Kemudian kebijakan, tren, teknologi, atau perubahan yang ada di lingkungan di luar yang bisa dimanfaatkan. Tapi juga ada threats atau challenges, yaitu faktor eksternal yang bisa menghambat dari kinerja organisasi. Ini juga sama, jadi ya perubahan lingkungan itu pasti ada yang dampaknya bisa positif, ada yang bisa dampaknya negatif pada organisasi kesehatan. Kemudian juga ada juga perubahan kebutuhan layanan atau hadirnya aktor lain yang mempengaruhi pelayanan atau bisa dikatakan pesaing dari organisasi kita. Ini adalah sebuah contoh, misalnya dari kemarin kami berdiskusi dengan salah satu kabupaten. Di sini ada misalnya strength di sana di salah satu kabupaten ini ada kekuatannya adalah ada kemitraan lintas sektor yang sudah terbentuk antara OPD yang di sana,
kemudian adanya puskesmas yang BLUD, kemudian tetapi weakness-nya ada SDM yang terbatas. Kemudian juga tapi ada opportunities, misalnya ada perkebunan sawit di sana, dan ada threats atau challenges-nya ya pagu anggaran yang terbatas karena termasuk kapasitas fiskal rendah. Apabila kita sebetulnya kalau kita melihat ke format Renstra untuk dinas kesehatan yang sekarang, strength itu ada bisa dilihat di ya misalnya kapasitasnya organisasi itu apa, seperti jumlah SDM-nya, kemudian jumlah fasilitas kesehatan, kemudian jumlah peralatan kesehatan, dan seterusnya. Itu kalau dari kacamata organisasi regulator. Sementara kalau dari organisasi yang operator, strength itu bisa berupa misalnya ya adanya sama juga sih, adanya peralatan di dalam organisasi itu, berapa jumlah SDM di dalam di puskesmas atau klinik dan seterusnya. Jadi biasanya strength ini ya bisa kita lihat dengan menggunakan kerangka building blocks. Jadi ya melihat dari SDM-nya, kepemimpinan, pembiayaan, sistem informasi, jejaring atau network, juga ada capaian layanan dan seterusnya. Untuk weakness, jadi misalnya kita berbicara tentang apa sih kapasitas yang terbatas dalam organisasi saya. Kalau di dinas kesehatan bisa melihat dari target layanan atau SPM yang belum tercapai, kemudian kapasitas apa yang belum memadai, proses apa yang mungkin menghambat mutu, akses atau keberlanjutan layanan, dan kelemahan apa yang sering dikeluhkan. Jadi misalnya dari semua SPM mana yang mungkin peningkatannya paling rendah, atau malah mungkin SPM itu ada yang menurun daripada tahun sebelumnya. Kemudian juga dari SPM atau capaian dari organisasi regulator seperti dinas kesehatan, apa yang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain dan seterusnya. Kalau opportunities itu bisa jadi faktor eksternal yang menguntungkan tadi, ada tren teknologi apa yang bisa dimanfaatkan, potensi kolaborasi yang bisa dilakukan, perubahan kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Jadi misalnya tadi ada ya saat ini ada program yang cukup besar untuk institusi baru yaitu MBG dan misalnya SPPG. Itu kan salah satu OPD di bawah kabupaten juga. Nah, apakah itu menjadi satu opportunities atau mungkin itu menjadi satu threats bagi dinas kesehatan? Sedangkan bagi klinik adanya MBG dan SPPG ini kira-kira berpengaruh tidak ya? Apakah itu merupakan opportunities atau threats atau mungkin bukan keduanya? Ya, ini sebetulnya contoh, tapi nanti kita bisa revisit lagi untuk contoh ini setelah sesi dari Prof. Laksono. Ini sudah mau. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Oke, kalau belum ada, ini sebetulnya ada soal latihan juga Prof, tapi mungkin apa latihan dulu saja. Oh, dulu aja ya. Ya, jadi menyambung Bu Lika ya, coba dibuka ya. Jadi kita sebelum masuk ke latihan, kita harus mengacu lagi kembali kepada misi dan visi ya. Ya, coba Mbak PowerPoint saya ini. Ya, nah, jadi kita akan mencari ini perumusan strategi dan program 5 tahunan. Tapi sekali lagi kita akan melihat dulu ke atas. Coba kita klik lagi. Nah, ini ya. Jadi kita organisasi-organisasi di sistem kesehatan itu harus kita uraikan tadi, dan Anda harus declare ya. Jadi semua peserta nanti mencantumkan lembaganya Anda, lembaga yang mana ya, gitu ya. Apakah regulator, operator, ya, atau pemberi dana BPJS, atau mungkin dari perguruan tinggi, dari lembaga riset, atau dari profesi. Nah ini ya. Kita lihat banyak sekali ya yang harus nyusun Renstra tadi ya. Termasuk juga tentunya ini misalnya BPJS ataupun kalau apa itu aparat penegak hukum ya. Ini. Ya, kemudian juga lembaga swadaya kalau ada LSM atau mungkin juga konsultannya. Nah ini. Nah slide berikutnya ya. Cek lagi. Nah setelah kita melihat ini, kita akan bagi dalam kelompok. Tadi katanya ada kelompok di FKTP ya, Mbak Lika ya. Ada yang rumah sakit. Dan dinas ada nggak ya? Yang dinas tadi? Dinas belum hadir. Belum hadir ya. Pak David yang mana? Pak David dinas ya. Ya. Ya, tapi ada yang dinas ya. Enggak apa? Nanti kita cari yang dinas. Pak Chandra dinas ya. Apa yang lagi? Siapa lagi? Pulusa juga dinas ya. Apa lagi? Yang Fauzi. Ya. Jadi dinas ada. Ya. Ini kita akan lihat ada regulator dan operator ya. Ini. Dari perguruan tinggi ada nggak? Nggak ada ya. Dari UGM nggak ada. Ya. Oke. BPJS nggak ada ya. Nggak apa. Terus. Nah, ini kalau kita klik-klik ya, ini seperti yang saya gambar di papan tulis ini tuh, misi, visi, ya, kajian lingkungan internal, eksternal, isu-isu utama. Nah, kemudian strategi pengembangan ini dan program. Nah, kita sini ya. Kemudian kebijakan program, strategi fungsional nanti kita lihat ya, dan
Programming and Budgeting. Nah, kita akan latihan nanti itu masuk pada analisis SWOT ya, kalau lihat tadi yang Bu. Ya. Tapi semua harus mengingat kembali visi dan misinya ya. Kalau misi kita itu memang harus mempunyai, misalnya ini rumah sakit yang mempunyai misi pendidikan, itu tentunya bagaimana kajian lingkungan internal ya tentang fungsi-fungsi pendidikan tadi, unit-unit yang fungsi pendidikan itu ada atau tidak. Kalau nggak ada ya kita lemah, misalnya seperti itu ya. Tergantung betul pada visi misi kita ya. Sekali lagi ya, itu akan beda-beda antara regulator dan operator. Makanya nanti kita akan ada kelompok yang operator dan ada kelompok yang regulator. Terus slide berikutnya. Ya, klik lagi. Nah, kita mencoba nanti tentukan strategi dan program 5 tahunan. Tapi ini tentunya setelah latihan dari SWOT tadi ya, mungkin baru minggu depan ya, strategi dan program tadi ya. Nah, ini akan ada isu-isu pengembangan yang nantinya itu analisis SWOT kita itu akan diringkas betul. Misalnya gini, kita diperintahkan oleh Dinas Kesehatan ya, menjadi regulator ya, menjadi koordinator pembangunan kesehatan di wilayah kita, misalnya seperti itu ya. Misi kita, tugas kita itu juga mengkoordinasi pembangunan kesehatan di wilayah kota atau kabupaten tertentu ya. Nah, ternyata kita punya kelemahan di sini. Kenapa? Kita tidak punya tradisi seperti ini. Karena ada misi baru yang bisa muncul dari undang-undang kesehatan atau dari perda yang ada ya, dari RPJMD yang ada. Nah, ini yang harus masuk ya nih di strateginya. Makanya kembali lagi nanti ini harus praktikum betul, harus real betul menghadapi apa yang kita sebut sebagai perubahan-perubahan di lingkungan di masyarakat. Ya. Nah, ini akan bukan strategi dan program 5 tahunan yang prinsipnya ya, klik lagi ya. Nah, ini jadi kita harus melihat pada siklus pertumbuhan organisasi ya. Jadi kalau kita lihat secara mendalam itu organisasi itu mempunyai siklus yang seperti manusia ya, tapi organisasi itu bisa ada pembaharuan ya. Jadi misalnya waktu ya, ini kinerja organisasi ya, kinerja. Jadi ada organisasi yang secara kinerja itu meningkat gitu ya. Ini pada satu titik, ada satu waktu setelah mungkin 10 tahun, 20 tahun itu mulai melandai. Nah, seperti ini. Kemudian juga bisa turun setelah 15 tahun. Biasanya itu karena ya semacam terjadi pergantian pimpinan ini, atau pergantian bupati atau wali kota atau apalah, politiknya berubah misalnya. Ya, ini menurun seperti ini. Jadi rumah sakit daerahnya itu declining lagi. Dulu jelek, membaik, kemudian turun lagi. Nah, namun dalam konsep tadi survival tadi ya, pertumbuhan dari itu ada kemungkinan ini bisa naik lagi asal ada misalnya regenerasi yang benar. Jadi ada dorongan untuk pembaruan sehingga ini berubah lagi. Jadi akan begini, naik lagi. Terus ini. Nah, pada suatu titik mau turun lagi, ini juga ada lagi regenerasi baru lagi. Sehingga nanti begini. Jadi secara keseluruhan itu akan terus maju dari seperti ini ya. Nah, kalau tidak, yang terjadi apa? Ya sudah, kita akan masuk pada situasi yang kalau di lembaga operator ya, swasta itu ya mungkin akan tutup atau bangkrut di sini. Tapi kalau organisasi pemerintah tidak akan bangkrut, tapi hidupnya mungkin ya di sini mati tidak, tapi performance-nya juga rendah. Bisa dipahami ya? Jadi ini esensi dari menyusun rencana strategik. Saya akan beri dulu di sini ya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman di sini. Ya, silakan. Ada. Ya, silakan. Ya, betul. Jadi visi misi kepala daerah kan kita ikuti. Ya, tapi tentunya dalam sektor kesehatan dia tetap mempunyai misalnya untuk visi misinya kepala dinas ya mungkin untuk ada kesehatannya ya kita tangkap itu tuh. Karena kan visi misinya kepala daerah kan akan terbagi dalam banyak dinas ya, dan saya yakin kesehatan itu menjadi salah satu dinas yang penting ya. Betul nggak Pak Chandra ya? Halo Pak Chandra? Iya Prof. Kita harus bikin praktikum betul nih. Misalnya apa? Misi dan visinya dinas kesehatan apa? Pemda apa? RPJMD-nya. Biasanya kalau untuk kesehatan Prof, di kepala daerah itu terkait meningkatkan sumber daya manusia Prof. Tapi nanti diterjemahkan oleh dinas kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan kayak gitu Prof. Ya. Makanya, nah derajat kesehatan tadi, ini kan semuanya misinya atau tugasnya dinas kesehatan ya. Tapi dalam konteks kita tadi untuk pertumbuhan, kan dinas juga sadar bahwa di satu daerah itu kan tidak hanya dinas kesehatan ya. Jadi ada lembaga-lembaga lain tadi yang banyak banyak operator ya.
Nah, banyak pendanaan. Nah, apakah dinas kesehatan itu dalam strategi mencapai itu juga memperbaiki apa yang kita sebut sebagai koordinasi, ya, paham ya? Apakah dinas kesehatan mempunyai fungsi koordinasi nggak untuk berbagai pihak tadi? Nah, Sama apa? sayangnya dinas kesehatan hanya mikir dinasnya, Prof, bukan urusan kesehatan. Saya hanya urusan kesehatannya, Prof. Fungsinya dinas kesehatan, tapi untuk dengan OPD lain kayaknya dinas kesehatan belum melirik sampai ke sana, Prof. Jadi, koordinasinya. Kita sebagai konsultan itu men-challenge dinas kesehatan. Pak, Bu, ini gimana? Apakah kita yang media kesehatan saja? Jadi, untuk mencapai atau menjalankan misinya Pak Bupati atau Pak Wali Kota atau Bu Bupati ya, nggak bisa kalau tidak kita itu mendorong masuk BPJS, ya, swasta itu untuk bersama-sama mengembangkan pembangunan kesehatan. Paham nggak? RIBK kan di situ. Rencana induk bidang kesehatan tidak hanya uang pemerintah, tapi juga uang swasta, dana swasta juga. Benar nggak, Pak? Ya, Prof. Ya. Nah jadi ini yang menarik. Untuk makanya nanti kita dalam konteks dinas kesehatan, kita akan betul-betul challenge, Pak. Sebagai konsultan itu berhak untuk men-challenge. Ini undang-undangnya bunyinya seperti ini, RIBK seperti itu, macam-macam ya. Nah, siapa yang mengkoordinir pembangunan kesehatan di satu daerah? Bisa dipahami ya. Di pusat jelas Kemenkes loh, undang-undang ya. Nah, sekarang dengan Perpres nomor 13 tahun 2026 kan bisa diartikan juga di daerah juga ada kebijakan daerah. Bisa dipahami ya. Nanti kalau kita bisa bikin semacam workshop betul ya. Ini kapan jadi workshop? Tanggal 12 itu. Selasa minggu depan ya. Latihan SWOT. Ya, latihan SWOT-nya itu juga akan dikaitkan dengan strateginya juga, langsung strateginya. Karena kalau kita lihat balik pada misinya, kalau memang ditugasi oleh undang-undang ya, kan misi kan mandat oleh undang-undang bahwa pemerintah daerah itu yang menangani kesehatan. Dan kesehatan di daerah kan tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh swasta dan masyarakat tadi. Jadi kalau kita lihat tadi, para pemimpinnya banyak, dan mereka harus dikumpulkan, para pemimpinnya tadi. Bisa dipahami, Pak Chandra ya? Ya, oke, gitu. Ada lagi komentar? Silakan. Sudah. Kalau misalnya mau latihan di breakout room saja, jadi ini kalau dari kasusnya ini akan melihat, Dia akan melihat dari dua point of view, Prof. Yang satunya point of view dari dinas, yang satu point of view dari klinik. Boleh. Jadi nanti ini masih dalam SWOT ya. Ya, Tapi kita belum sampai isu-isu ya. Nanti isu-isu itu setelah SWOT ya. Jadi isu-isu akan menjadi bahan untuk nyusun strategi. Ya. Apakah mau tumbuh, ya, misalnya atau begini ya, kadang-kadang bukan tumbuh, harus tumbuh, bukan opsi. Jadi dinas kesehatan harus menjadi koordinator, misalnya seperti itu ya. Mandat diperintahkan. Tapi kalau rumah sakit swasta mungkin tidak. Saya nggak bisa tumbuh ke arah jantung. Saya maunya karena kita kemampuannya pada kanker misalnya seperti itu. Tapi kalau seperti KCSU yang ada di rumah sakit daerah di tempat itu, mereka diperintahkan oleh pusat untuk menjadi pusukan untuk kanker jantung, stroke dan uro. Tidak bisa hilangkan. Coba tanya Rinaldi ya, yang bukan PKMK yang range-nya RSUD Biak. Mereka dimandatkan untuk KCSU ya mau tidak mau harus, nggak bisa nolak direktur rumah sakit daerah. Oh kita nggak punya SDM, enggak. Ini harus mandat ya. Tapi kalau swasta enggak. Swasta kalau mereka akan milih peluang. Kalau nggak ada peluang enggak. Tapi kalau rumah sakit daerah milik pemerintah ya, pusat atau provinsi atau kabupaten kota, mereka dapat mandat dari Kemenkes rujukan jantung misalnya. Sekarang lemah semua, tapi bukan berarti akan ditolak. Wah kita nggak punya SDM, nggak punya ini, nggak punya itu. Kita nolak apa? Tidak boleh. Justru itu. Makanya nanti setelah ini kita bisa undang misalnya Pak Yusi ya untuk bahas ini ya. Misalnya bagaimana tantangan posisinya Dinkes dalam konteks adanya Perpres 13/2026 ya. Ini juga Pak Anung di DIY ya. Kenapa kita undang aja untuk mereka gimana mau berubah nggak? Ada pembaruan nggak? Jangan sampai tidak ada perubahan. Karena justru dengan adanya Perpres itu memperkuat fungsi dinas. Ya, pemerintahnya diperkuat. Nanti ya, itu kapan tuh yang dengan Perpresnya dengan setelah tanggal 12 ya. Tadi kita akan undang juga Pak Yusi dan Pak Anung untuk ini. Nanti kita akan diskusi, kita nasional aja diskusinya. Kita tanya semua Kadinkes Indonesia itu mau kemana? Iya. Karena kalau Menkes sudah jadi koordinator ya jelas harusnya dinas kesehatan ya. Tapi tadi artinya dinas kesehatan harus berani mengundang semua unsur di masyarakat, BPJS, swasta untuk rapat tahunan misalnya. Jadi ada yang baru, pembaharuan, namanya pembaharuan, renewal. Oke ya, saya kira ini. Ya, apalagi? Ada lagi? Tanya? Udah ya?
Oke, kalau itu kita latihan itu ya, SWOT-nya Ya, dulu ya. bagus. Nah, SWOT-nya dulu, nah nanti ya tanggal itu nanti isu-isunya ya, pengembangan dan strateginya. Nah, itu tanggal jam berapa? Hari tanggal 12-nya? Oh, berapa? Ya, oke, silakan. Bu. Ya, baik, terima kasih Prof. Laksono. Ini kita coba berlatih saja tentang analisis. Jadi nanti dari manapun Bapak Ibu nanti akan dibagi jadi 2 kelompok, regulator, kelompok klinis. Jadi ya nanti yang biasanya di klinis ya jadi cosplay dulu pura-pura dari dinas. Nah, tapi intinya adalah ini memang di ujungnya identifikasi isu strategis ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti tabel 2x2 strength dan weakness, kemudian jadi strength dan opportunities, kemudian ya intinya strength, weakness, opportunities, dan threats dan weakness. Tujuannya seperti ini dibantu buat breakout saja yang praktis. Nanti mungkin waktunya singkat aja, termasuk inspirasi dari Bu Arin ya GPT. Tapi intinya gini, jadi ini silakan di screenshot saja. Ini case fiktif ya semi fiktif. Jadi intinya ada sebuah kabupaten namanya Kabupaten Timur, dia punya 25% di kecamatan, 18 diantaranya sudah berstatus BLUD. Ada di Kabupaten Timur ini memiliki tipe C yang mengalami lebih dari daya tahan. Kemudian terjadi ada kenaikan anggaran kesehatan daerah 15% dibandingkan sebelumnya. Di situ juga ada 40 klinik swasta yang mayoritas berlokasi. Kemudian ya seperti halnya di Indonesia lain, ada mandat RME sejak tahun 2023. Saat ini belum tersedia peraturan bupati yang mengatur layanan UUD, adanya kebijakan baru dari BPJS klaim, kemudian dokter tanggung jawab di klinik sesuatu ini sering datang terlambat karena harus membagi di rumah sakit swasta kemudian biaya operasional listrik ini membengkak pada G2. Ada rencana pembangunan rumah tipe D yang sekitar 2 km dari lokasi dan klinik X memiliki kerjasama. Kemudian ini lanjutannya, ini masih berlanjut, jadi ini masih satu cerita. Jadi bahwa dari masyarakatnya masih tinggi kepercayaan dan ketergantungan. Nah, kemudian klinik X ini terletak yang punya lebih dan dikenal, dipercaya, dan ada dengan warga. Klinik XX ini menyediakan salinan dan pengadar medis jam, kemudian proses pendaftaran dan klinik X ini adalah satu-satunya fasasan, kemudian puskesmas yang dekat dengan wilayah kecamatan. Jadi yang ada di kecamatan yang ada klinik itu tidak punya fasilitas rawat ini. Ada potensi SDM, ada universitas lokal yang baru saja buka ilmu prodi kedokteran. Ada juga akses jalan menuju 3 kecara dan kenal menuju 45 puskesmas di kabupaten itu memiliki USG atau memiliki USG tapi dokter belum terlatih. Nah, silakan nanti bagi yang kelompok mengidentifikasi dari semua deskripsi situasi yang semi fiktif ini bisa mengidentifikasi apakah ini ya mungkin yang pertama apakah ini relevan atau tidak dengan atau relevan, kemudian misalnya relevan ditentukan apakah dan mungkin kalau internal ini strength atau weakness. Nah, kemudian ya sampai tahap 3 dulu saja karena tadi kan mengidentifikasi strategi rumusan, tapi kita coba melakukan di breakout room sampai sudah di screenshot Bapak Ibu, screenshot juga untuk udah bikin breakout apa. Jadi nanti yang mahasiswa dibagi, ada yang pura-puranya sebagai operator ya walaupun ini semua ada yang pura-puranya jadi regulator walaupun semuanya operator ya. Kemudian yang lainnya bisa mungkin dari Pak Chandra. Oke. Silakan di breakout room mungkin 10 menit saja dan nanti harapannya adalah teman-teman bisa mengidentifikasi kira-kira dari list situasi yang ada ini SWOT, nanti melihat regulator dan operator apa perbedaan. Jadi silakan bisa bergabung. Oke, baik. Selamat datang kembali. Kita bisa membahas yang dari kelompok regulator. Tadi ada siapa yang dari klinik, silakan bisa menyampaikan saja. Kalau ada bentuk tertulisnya bisa ya cukup share screen, kalau nggak ada bisa di-send aja. Mungkin mulai dari strength Bu Kar atau Bu, suaranya agak jauh. Yang regulator dulu aja, Bu Like. Boleh. Yang dipanggil siapa? Gak apa-apa, semangat Bu Arin, Bu. Regulator dulu aja, Bu, saya operator. Oh, Bu. Nah, ini yang regulator, tadi aku soalnya yang mengerjakan, nanti aku rapikan dulu. Oh, Bu Lucia aja, Bu Lucia. Waduh, ini saya peserta mendadak, sebentar. Kurang Bu Like waktunya, Bu Like baru mengidentifikasi ini kita kelompok regulator atau operator, tahu-tahu udah 1 menit breakout room selesai. Kasih waktu dulu Bu Like. Ya, Izin Bu Like.
dilanjutkan pas workshop saja, Bapak. Oh, mungkin ini Bu Arin sambil di-share, nanti bisa sambil ditambahkan kan. Ada masukan discussion gitu. Atau Bu Wulan boleh. Tuh ini saya yang share dulu deh Mbak. Oh iya, Soalnya saya tadi sama Bu Lucia beli Soalnya tadi filenya file aku ya. Oke, jadi tadi kita dalam kisaran waktu beberapa menit karena cukup bingung harus seperti apa. Jadi tadi kita menangkap yang regulator, mungkin malah strength-nya baru terpetakannya 1 gitu. 18 puskesmas telah berstatus BLUD. Kemudian yang weakness internalnya itu belum ada perbub. Kemudian hasil audit internal itu menunjukkan bahwa 45% puskesmas yang memiliki USG itu sudah rusak gitu ya. Tapi atau memiliki USG tapi dokternya belum terlatih. Kemudian yang opportunity tadi cukup banyak sebenarnya, ada kenaikan anggaran, kemudian mandat penggunaan RME, kemudian puskesmas terdekat kan belum memiliki rawat inap. Nah ini agak bingung ya. Mungkin bisa jadi opportunity untuk membangun fasilitas rawat inap. Kembangkan lagi. Kemudian potensi SDM akademik itu ya tadi karena adanya universitas lokal juga yang baru membuka program studi kedokteran, jadi mungkin bisa menambah SDM yang kurang misalkan tadi ya. Kemudian threat-nya tadi ada RSUD tipe C yang sudah over capacity, kemudian 40 klinik pratama swasta berlokasi di pusat kota, kemudian ada rencana pembangunan rumah sakit pemerintah tipe D, kemudian tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada dukun beranak dan akses jalan di wilayah pesisir yang rusak dan sering terendam banjir. Sejauh ini diskusi kita baru sampai situ, tapi mohon masukannya juga Mbak Lik dan yang lain. Oke, terima kasih Bu Lucia sudah jadi pada ya rangkum yang untuk strength. Nah di sini tadi memang ada beberapa hal ya, jadi memang ya strength ya setuju sih bahwa ada 18 puskesmas yang statusnya BLUD ini satu strength juga ya. Kemudian juga ya kenaikan anggaran tadi satu opportunities itu juga ya sebenarnya bisa juga ya itu di luar kendali kita juga sih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok regulator. Mungkin dari silakan dari kelompok yang klinik. Oh ya tadi paling ada opportunities strength-nya yang lain adalah rencana pembangunan rumah sakit ya. Kalau tadi masuk opportunities ya, yaitu bisa ya bisa opportunities bisa strength ya karena ada beberapa yang rumah sakitnya itu berada di bawah tatanan organisasi Dinkes, ada yang tidak. Silakan kelompok klinik, Bapak tadi disampaikan saja ya secara umum itu tadi sudah tepat lah apa saja yang menjadi strength, weakness dan Mbak mau bertanya juga, kalau misalkan rumah sakit swasta itu termasuk di sebagai regulator ya, maksudnya lembaga dinas kesehatan, apakah termasuk juga di bawah dinas kesehatan atau di luar lingkungan dinas kesehatan sebenarnya? Oke, kalau rumah sakit swasta, bentar saya lupa kata-katanya apa ya. Oh, yang ada klinik pratama. Oh, ada rumah sakit. Kalau rumah sakit swasta itu, kalau misalnya tergantung tipenya, kalau dia tipe D atau tipe C itu kan izinnya harus dari dinas kesehatan. Jadinya ya memang kalau misalnya kita melihat dari kacamatanya satu kewilayahan, apabila dia izinnya itu ada di dinas kesehatan, ya kita bisa melihat itu sebagai satu hal yang mungkin kita bisa kendalikan juga. Tapi in a way, ada juga beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan, misalnya ya berapa kali sendiri, bisa sebesar apa, gitu. Jadi kalau misalnya, tapi ini tentunya rumah sakit swasta nggak ada ini ya, ada ya klinik ya, ada 40 klinik pratama swasta. Adanya klinik, kalau di case ini. Ya. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih Bu Lucia. Silakan tadi udah ada yang share screen tadi. Izin Bu Lika nih nggak ngerti ini yang sesuai dengan yang diekspektasikan oleh Bu Lika atau tidak. Ya dari kelompok kami tadi baru sempat mengkopas aja. Jadi dari beberapa statement di analisis situasi tadi yang dimintakan untuk yang pertama ini relevan pada regulator atau operator. Untuk statement yang pertama, Kabupaten Timur memiliki 25 puskesmas yang tersebar di kecamatan. 18 di antaranya telah berstatus BLUD. Ini relevan untuk regulator dan untuk sudut pandang kami sebagai operator, ini adalah threat atau ancaman. Kemudian yang kedua, RSUD tipe C milik Pemkab Timur sering mengalami over capacity atau lonjakan pasien yang melebihi daya tampung. Ini bisa dilihat dari
atau relevan dari segi regulator maupun operator, dan ini merupakan opportunity bagi kami operator karena untuk pasien-pasien yang tidak bisa ditangani di RSUD, barangkali sebenarnya itu bisa ditangani di klinik atau masih bisa ditangani di FKTP. Kemudian yang selanjutnya terjadi kenaikan anggaran kesehatan daerah sebesar 15% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Ini relevan untuk regulator, namun tidak relevan di operator sudut pandang kami di klinik swasta karena tidak ada pengaruhnya. Namun karena nanti anggaran kesehatan di sektor pemerintahan meningkat, itu bisa menjadi threat atau ancaman bagi klinik. Kemudian selanjutnya, kok banyak ininya ya, ancaman-ancamannya ya berarti ya. Kemudian terdapat 40 klinik pratama swasta yang mayoritas berlokasi di pusat kota. Nah, ini relevan untuk regulator maupun operator dan merupakan threat bagi kami. Kemudian adanya mandat nasional yang mewajibkan penerapan RME mulai 2023. Ini relevan untuk regulator maupun operator dan juga merupakan opportunity karena bisa meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari pelayanan atau operasional. Kemudian belum tersedianya Perbup yang mengatur tarif layanan untuk puskesmas non BLUD. Ini relevan untuk regulator. Kemudian merupakan weakness, sepertinya saya kurang setuju dengan weakness ya. Kayaknya cocoknya apa ya ini ya? Nanti mungkin perlu kita diskusikan. Selanjutnya, adanya kebijakan baru dari BPJS yang mempermudah proses klaim mandiri bagi klinik swasta. Ini bisa dilihat relevan bagi regulator maupun operator dan merupakan opportunity bagi kami. Dokter penanggung jawab di klinik X sering datang terlambat karena harus membagi waktu praktek di seluruh rumah sakit swasta di perkotaan. Ini relevan untuk operator dan merupakan weakness. Kemudian biaya operasional listrik di klinik X membengkak akibat ketergantungan pada genset tua yang boros bahan bakar. Ini relevan untuk operator dan merupakan weakness. Kenapa kita tidak punya kekuatan ya di sini? Kemudian adanya rencana pembangunan rumah sakit pemerintah tipe D sekitar 2 km dari lokasi klinik X. Ini relevan untuk regulator maupun operator dan merupakan threat ancaman. Ini perlu kita diskusikan juga. Kemudian klinik X memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat dengan tokoh agama setempat untuk mendukung program edukasi warga. Ini relevan untuk operator dan merupakan strength atau kekuatan. Mungkin itu dulu Bu Lika, yang ini kayaknya panjang kalau misalnya mau didiskusikan dulu karena belum dianalisis. Terima kasih atas kesempatannya, mohon arahannya. Mungkin izin yang slide sebelumnya tadi Bu, yang ada di jadi seperti yang tadi di awal, memang SWOT ini bisa bersifat subjektif. Jadi apa yang menurut saya ya, jadi yang pertama tadi pembelajaran yang sama-sama adalah apa yang menjadi satu threat bagi klinik sebetulnya adalah strength-nya si dinas kesehatan atau OPP kesehatan. Jadi tadi adanya yang saya ingat tadi yang ini ya, puskesmasnya banyak yang sudah BLUD. Ini kan tadi kalau yang dari sampaikan Bu Rusa, dia merupakan adalah satu kekuatannya ya. Oh berarti ini bagus dari regulator sendiri, dinas kesehatan, dia memiliki UPT yang BLUD, berarti harapannya dia bisa berkembang dengan kuat, itu adalah satu. Tapi di situ memang dia bisa menjadi threat bagi klinik karena ya berarti saingan untuk tanda kutip rebutan peserta JKN-nya. Betul. Memang terjadi ya di beberapa kabupaten. Ada yang memang desa puskesmasnya itu sering, kan puskesmas itu sering ada CKG dan apa. Ada beberapa yang memang saat CKG itu ditanyakan juga, misalnya ini peserta di mana? Oh jadi peserta di kami saja. Itu tidak terjadi. Mungkin sebetulnya poin diskusinya itu adalah itu, bahwa itu bisa menjadi threat. Tetapi sebetulnya dan itu memang ya kenyataannya seperti itu. Tadi juga disebutkan bahwa yang misalnya rumah sakit tipe D ini mau dibangun ya di dekat lokasi klinik. Kalau dia ceritanya kan lokasi klinik ini termasuk agak ke sisir atau perbatasan gitu ya, intinya yang jarang.
Jadi yang tadinya cuma ada klinik, ini jadi mau ketambahan satu rumah sakit, itu bisa merupakan threat juga. Tetapi mungkin bisa juga jadi satu opportunities. Iya. Misalnya begini, tapi nggak tahu ini masih relevan nggak ya sekarang. Kalau zaman dulu itu, ya sekitar 15 tahun lalu waktu saya masuk klinik tempat saya bekerja itu bekerja sama dengan rumah. Dalam artian ada fee pengiriman pasien ya. Saya nggak tahu apakah legal atau bagus atau ini merupakan sebetulnya contoh kolaborasi. Tapi memang tidak rumah sakit kan kadang tidak bisa memberikan semua pelayanan secara optimal. Yang kalau dalam konteks sekarang adanya pelayanan paliatif kan itu diamanatkan ya di UU 17 dan di PP 28 harusnya ada paliatif. Tapi kan kelemahannya paliatif ini belum yang pertama dia belum dibiayai oleh aplikasi atau non aplikasi, kemudian juga belum semua rumah sakit memiliki staf yang bisa memang outreach atau memberikan pelayanan paliatif sampai ke rumah. Nah, itu bisa sebetulnya lahan itulah yang dioptimalkan oleh klinik. Tapi ini in teori dan secara di atas kertas, secara diskusi di kenyataannya mungkin bisa juga tetap sulit. Tapi ya kadang-kadang threat itu bisa jadi opportunity, tapi tergantung dari bagaimana kondisi yang ada di sana. Kemudian juga, terima kasih saya pikir ada 40 klinik pratama swasta yang berlokasi di pusat kota. Saya kira kalau dengan ya kalau yang ini memang belum cukup jelas ya sebetulnya rujukan horizontal ini bagaimana. Jadi yang mungkin bisa threat karena saingan, tapi mungkin juga memang tidak berpengaruh juga pada klinik karena dari cakupan geografisnya yang berbeda. Kemudian juga ya tadi mandat ARME ya saya setuju. Kemudian juga masalah perbupati ini relevan sama REK ya saya optimasi. Yang kebijakan baru BPJS Kesehatan mempermudah proses klaim ini bisa menjadi opportunity untuk semuanya ya baik klinik swasta maupun untuk kemudian juga di sini ada weakness-nya dokter penjaga sering terlambat karena harus bagi waktu praktik yaitu merupakan salah satu weakness juga apalagi kalau di sini jumlah SDM-nya terbatas. Nah, di sini weakness apakah bisa menjadi satu kelebihan ya tidak ya tergantung dari pelayanan apa yang dimungkinkan ya, apa telemedicine, tapi lagi-lagi telemedicine juga saat ini sudah tidak di-cover lagi oleh kapitasi, jadi ya betul sebagai weakness. Itu sih poin diskusinya saat ini. Silakan apakah ada tanggapan atau mungkin ada feedback atau masukan terkait proses yang dilewati saat ini Bapak Ibu? Iya, izin Bu Lika. Sepertinya kalau memang kita punya istilahnya kayak mindset yang terbuka, sebenarnya ketika ada cons atau mungkin ada kekurangan entah itu internal maupun eksternal, sebenarnya juga bisa kita cari sudut pandang lainnya sebagai strength maupun opportunity kayak sebenarnya Bu Lika. Kayak tadi dokter penanggung jawab di klinik X sering datang terlambat karena harus membagi waktu praktik di rumah sakit swasta di perkotaan. Kadang ini bisa juga jadi strength juga karena barangkali dokter itu juga punya sudut pandang ke rumah sakitan sehingga tahu apa ya celah-celah yang bisa digunakan untuk penyesuaian di klinik mungkin Bu Lika. Jadi Laras betul Bu Arin, jadi itu bisa dimanfaatkan juga ya. Jadi kan karena saat ini kan banyak juga rujuk balik begitu ya untuk apakah memang dan beberapa renstra rumah sakit juga sudah mulai mengarah ke situ ya, opennya pelayanan paliatif penting rujuk balik ini kan juga satu indikator yang dimonitor oleh BPJS. Jadi bagaimana kondisi di rumah sakit memberikan benefit atau ya, setuju Bu Lika. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat sebenarnya esensi lagi ya. Jadi SWOT itu seperti alat bantu ya, alat bantu yang bisa sangat canggih atau bisa sederhana juga ya. Alat bantu ini kalau kita lihat dalam konteks bisnis itu kadang-kadang ada pengusaha tuh yang bikin strategi itu nggak pakai analisis SWOT, tapi dia udah punya kemampuan tinggi ya untuk membuat analisis SWOT tadi sehingga strategi tumbuh dan sebagainya itu seperti kayak insting tadi tahu ya, insting ya. Nah sekarang ketika dibawa ke dinas kesehatan atau FKTP tadi ya, nah ini karena kita lihat dinas kesehatan juga tidak ada SWOT-nya ya di Inpresnya itu ya, Inmendagri ya, nggak ada SWOT, tapi nggak apa, artinya memang yang penting bahwa isu-isunya tertangkap di sini. Nah, untuk bagaimana strategi kita, dan itu nanti kita akan dengan kelompok regulator tadi kita akan melihat sebenarnya isu utamanya Dinkes itu apa toh dalam konteks undang-undang kesehatan ini. Mungkin apakah perlu menjadi koordinator pembangunan kesehatan di suatu wilayah misalnya ya. Itu ya bisa dipahami ya. Jadi
sekali lagi, ini strategi-strategi itu tetap mempunyai apa yang kita sebut sebagai judgment ya. Bukan yang semuanya itu harus pakai angka atau analisis yang sampai berlembar-lembar, malah kita sibuk bikin analisis, tapi tidak ada judgment-nya sehingga tidak jadi strateginya. Kita bingung sendiri. Bisa dipahami ya. Makanya di Inmendagri nggak pakai SWOT barangkali ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di rumah sakit itu yang BLUD misalnya itu pakai SWOT misalnya, ya. Dan SWOT-nya pun juga ada yang kualitatif, tapi ada juga yang sangat kuantitatif juga bisa terjadi. Bisa dipahami ya, oke? Ya. Ya baik, terima kasih Prof. Laksono. Oh ya, tadi saya malah membahas yang dalam tentang operator, tadi malah terlewat yang regulator. Kalau yang di regulator ya memang seperti itu yang seperti disampaikan Bu Lusa tadi ya, bahwa ada puskesmas yang BLUD strength, tapi sayangnya belum ada regulasi bupati untuk mengatur tarif, ya itu menjadi kesulitan sendiri karena banyak pengalaman. Mereka ingin narik tarif tapi karena belum ada perbudak, karena itu bisa jadi temuan dari inspek. Jadi ya itu mungkin weakness-nya, atau mungkin kemudian ada yang menarik di sini, ada thread bahwa ada 40 klinik pratama swasta yang sebagian besar di pusat. Nah ini ya itu tadi yang disampaikan Prof. Sono juga penting untuk melihat orang yang berbeda-beda. Jadi saat SWOT ini memang perlu banyak orang yang diajak diskusi, jadi lebih dinamis dan banyak view-nya. Jadi saat ada klinik pratama yang di pusat kota, berarti sebetulnya mereka juga bisa menjadi titik untuk memperluas layanan imunisasi misalnya, karena kan puskesmas mungkin imunisasi cuma sampai jam 1 atau sampai jam 1, tapi imunisasi di luar jam kerja itu kan oleh klinik. Itu jadi sebetulnya threat bisa jadi opportunities juga, atau juga tingginya kepercayaan ketergantungan masyarakat desa dengan jasa dukun beranak. Nah zaman dulu ya, ketahuan orang jadul. Zaman dulu ada yang judulnya kemitraan bidan dan desa, dan sekarang kok dilihat di luar negeri itu malah yang ngetren persalinan dengan doula ya. Kalau saya lihat doula itu malah belum tentu ada kualifikasi pendidikannya. Jadi ada beberapa juga ibu-ibu yang masa kini yang ingin bersalinnya sama doula aja. Kok saya lihat loh, ini kok jadi kayak balik kayak dulu lagi jadi sama dukun. Nah apakah ini yang kemudian mau diajak bermitra, bagaimana supaya sesuatu yang dianggap keren itu dipastikan dia tetap memenuhi standar yang bagus, entah itu kompetensi, kualifikasi, bisa juga dioptimalkan dengan berarti kalau mau ada doula dan semacam-macam itu perlu ada perizinan yang jelas, dan mungkin diwajibkan bermitra dengan, atau mungkin diwajibkan lapor hasil ANC-nya kepada puskesmas, sehingga nantinya cakupan ANC-nya bisa meningkat, atau juga yang tadi cakupan imunisasi bisa meningkat. Jadi ada banyak hal, regulator itu kan fungsinya dia memperkuat di regulasi. Jadi apabila ada sesuatu yang potensial untuk menguntungkan dinas, tadi dinas itu untungnya apa ya? Uang juga enggak, tapi mungkin untungnya adalah capaian yang bagus gitu ya. Dan itu kan jadi nama baik untuk sendiri, nama baik di tingkat provinsi dan di mata masyarakat juga. Berarti dengan adanya swasta yang meningkat, karena dia regulator, dia bisa memperkuat di regulasinya supaya bagaimana peran swasta ini bisa membantu misinya si dinas kesehatan. Kemudian juga ya tadi banyak opportunities juga ya dari potensi SDM akademik. Kalau dari akademik ini sebetulnya banyak peluang pengabdian masyarakat ya, tapi memang ini kalau dari UGM sendiri. Jadi karena secara peraturan dari Kementeriannya Saintek Dikti adalah bagaimanapun dosen atau institusi akademik itu perlu melakukan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ya memang kadang-kadang dilihat nilainya tidak terlalu banyak gitu, tetapi itu adalah sesuatu yang dicari juga oleh akademisi. Akademisi bisa berkontribusi pada sesuatu hal yang mungkin menjadi interest bersama dari dinas. Mungkin juga misalnya saat ini ada ILP itu perlu ada kadernya, perlu pelatihan, tapi dinas misalnya tidak punya resource. Nah bisa juga akademisi yang dilibatkan, atau mungkin pelatihan pada kader jadi satu tanda kutip beban pengabdiannya ke akademik. Mungkin dari saya itu sudah nanti sedikit merecap aja. Oke, kita kembali ke sini. Jadi setelah kita bisa yang tadi ditampilkan itu hanya latihan untuk memberikan itu hanya latihan saja untuk memberikan pandangan bahwa SWOT ini bisa subjektif tergantung kita berdiri di mana, dan tapi opportunities threat di satu institusi bisa merupakan opportunities di institusi lainnya. Threats yang dia alami bisa diubah menjadi opportunities dengan beberapa intervensi strategi atau regulasi. Tapi memang nanti
apabila semua di akhir apabila semua SWOT yang pasti panjang sekali itu, yang penting adalah itu bukan jadi pasti nanti kan S-nya panjang sekali, W-nya panjang sekali, T-nya panjang sekali, O-nya ada banyak, tapi yang penting adalah bagaimana untuk di-match, di-cross-kan satu sama lain sehingga Bapak Ibu bisa mengidentifikasi strategi pengembangannya di mana atau yang diutamakan di mana. Ya ini beberapa contoh dari solusi. Jadi misalnya ini tadi weakness-nya puskesmasnya tidak memiliki rawat inap, tapi dari POV Dinas Kesehatan, tapi ada kebijakan baru, maka apakah mungkin strateginya adalah dengan menginisiasi regulasi mitraan antara Pratista dan peningkatan. Jadi ini setelah menggabungkan A, W, dan O-nya. Kemudian juga ini kalau dari POV-nya klinik, saya tadi strength-nya ada bidan senior yang dipercaya, layanan 24 jam, opportunity-nya ada kebijakan BPJS mempermudah klaim. Jadi bagaimana mungkin isu pengembangannya adalah bagaimana supaya ada kerjasamanya meluas gitu untuk rujukan dengan memanfaatkan sediaan si senior tersebut sebagai SaaS provider di klinik atau ya kemitraan antara klinik dan ini hanya salah satu contoh lagi-lagi untuk menentukan apa sih jadi dari SO ini perpotongan S dan O bisa teridentifikasi beberapa isu-isu pengembangan. Nah, isu pengembangan itu pun perlu diprioritaskan. Nah, maka dari itu tadi sempat diskusikan ya kalau di balance scorecard itu ada proses pemprioritasan dan kalau di sini memang SWOT ini belum ada. Jadi memang tadi seperti disampaikan Prof. Laksono bahwa BCC adalah satu proses yang bisa melapisi sih. Jadi sedikit mereview kalau untuk regulator sebetulnya positif itu di mana. Nah ini bisa melihat hasil evaluasi Renja tahun lalu untuk melihat ya weakness-nya apa atau capaiannya apa, ini tempatnya. Kemudian kalau misalnya kita melihat ke Renja, ini mungkin agak berbau dari regulator sekali, di Renja itu bisa melihat ya berarti weakness sama strength-nya melihat dari capaian dari SPM-nya, bagaimana tindakannya seperti apa. Kemudian menggali weakness dan faktor pendukungnya juga melihat dari analisis kinerja pelayanan, kemudian juga isu-isu penting di sini adalah inti dari si SWOT itu sendiri, bahwa isu-isu penting ini seharusnya menyiratkan apa yang sudah teridentifikasi dari proses. Jadi rangkuman dari sesi ini, jadi bagaimana untuk mulai menganalisis strategis yang nanti untuk perencanaan 5 tahun, ya lihat kembali ke mandat organisasinya, kemudian mulai dari aspek internal yang diketahui oleh organisasi untuk melihat KPI-nya bagaimana, kinerjanya bagaimana, X dan W. Kemudian juga eksplorasi faktor eksternal dari O dan T-nya, dan di tahap ini memang penting untuk melibatkan banyak sektor. Kemudian juga selanjutnya adalah pilih apa SWOT yang utama prioritasnya mana. Dan intinya adalah perlu merumuskan isu strategis ini dan uji dengan perspektif stakeholders. Jadi pelibatan stakeholders di luar organisasi kita adalah hal yang tadi. Demikian tentang analisis SWOT. Apakah sudah cukup, Prof? Cukup ya. Intinya nanti dari awal sampai akhir kita harus betul-betul latihan sampai praktis ya. Jadi kita tahu persis bagaimana menulis SWOT dan tadi ada versi-versinya ya. Ada yang pakai, ada yang tidak, dan sebagainya itu nggak masalah. Tapi yang penting adalah strateginya itu bagaimana nanti. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Ya, apakah ada mungkin pertanyaan terakhir atau kalau Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau belum ada, ya nanti untuk yang siswa sampai jumpa di sesi tutorial. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya untuk diskusinya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.